Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikita Klaura dari kelompok 9. Di sini saya mau membahas tentang penelitian sejarah. Ada beberapa penelitian sejarah, yaitu ada metode sejarah, langkah-langkah penelitian sejarah, sumber sejarah, dan perkembangan historiografi. Langkah-langkah penelitian sejarah yaitu ada pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber sejarah itu ada berdasarkan sifatnya, yaitu sifat primer dan sekunder, dan juga ada berdasarkan bentuknya, yaitu benda, tulisan, dan lisan. Perkembangan historiografi, yaitu ada tradisional, kolonial, dan modern. Metode sejarah. Setiap penelitian sejarah menggunakan metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis sumber sejarah untuk menghasilkan gambaran yang benar tentang suatu peristiwa. Ada juga langkah-langkah penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik. Yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Yang keempat, interpretasi. Dan yang kelima, historiografi. Pemilihan topik. Pemilihan topik penelitian bertujuan agar dalam melakukan pencarian, sumber-sumber sejarah dapat terarah dan tepat sasaran. Yang pertama, topik harus menarik. Yang kedua, memiliki arti penting. Yang ketiga, mencangkup adanya masalah. Yang keempat, kesatuan. Yang kelima, orisinal. Dan yang keenam, praktis. Kesalahan pemilihan topik. Yang pertama, kesalahan baconian. Yang kedua, kesalahan terlalu banyak pertanyaan. Yang ketiga, kesalahan pertanyaan bersifat dikotomi. Heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik yaitu tahapan untuk mencari, menemukan, mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber benda, lisan maupun tulisan. Kesalahan heuristik. 1. Kesalahan holisme. 2. Kesalahan pragmatis. 3. Kesalahan ad hominem. Verifikasi atau kritik sumber. Kegiatan memeriksa, mengoreksi, menilai sumber sejarah yang telah dikumpulkan, memisahkan data yang penting dan tidak. Kritik intern, penilaian terhadap keaslian dan kebenaran isi, dengan cara membandingkan sumber sejarah yang berbeda. Kritik ekstern, penilaian terhadap bahan untuk membuat sumber sejarah, dengan cara memeriksa bahan yang akan digunakan seperti batu, kertas, tinta. Interpretasi, penafsiran terhadap sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitiannya sumber sejarah. Kesalahan interpretasi. 1. Kesalahan pars pro toto. 2. Kesalahan totem pro parte. 3. Kesalahan pendapat umum sebagai fakta. Historiografi. Pertama, proses penyusunan fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan. Yang kedua, hasil akhir, kesimpulan akhir yang disiap dipubliskan. Ketiga, menyajikan latar belakang, kronologi peristiwa, analisis sebab, akibat, hasil penelitian, dampak, dan kesimpulan. Yang keempat, penulisan sejarah ada dua. Yang pertama, deskriptif naratif, bercerita sesuai informasi sejarah. Kedua, deskriptif analisis, menjawab pertanyaan dengan memecahkan masalah. Sumber sejarah. Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau. Sumber sejarah ada berdasarkan sifatnya dan ada berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Dalam penelitian sejarah, sumber sejarah primer adalah arsip. Arsip merupakan sumber utama karena keberadaan arsip yang tercipta pada waktu yang kebersamaan ketika suatu peristiwa bersejarah terjadi. Arsip dapat berupa foto, video, surat kabar, surat perjanjian, dan lain-lain yang sezaman dengan peristiwa. Bisa juga berupa fosil, artefak, dan hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang ditulis atau dibuat setelah kejadian selesai. Contoh, sumber sejarah sekunder adalah hasil penelitian sejarawan, laporan penelitian yang relevan, biografi, surat menyurat, dan surat kabar yang tidak sejaman dalam peristiwa. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Tulisan atau tekstual. Sumber tulisan adalah sumber yang ditulis yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Contohnya yang pertama laporan,
seperti akte kelahiran yang dibuat oleh pemerintah dan laporan perusahaan yang dibuat oleh non-pemerintah. Yang kedua, surat. Surat dibagi dua, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Yang ketiga, surat kabar atau koran. Biasanya berisi tentang peristiwa penting dalam masyarakat. Yang keempat, prasasti sebagai salah satu sumber tertulis tertua. Yang kelima, kronik, yaitu tulisan perjalanan seorang musafir. Yang keenam, babat, yaitu karya tulis yang menceritakan pendirian sebuah kerajaan dan peristiwa yang terjadi di kerajaan. Yang ketujuh, hikayat, biasanya berbentuk syair dan pantun. Lisan tekstual, contohnya lisan. Sumber lisan adalah keterangan-keterangan secara langsung yang diperoleh dari pelaku atau saksi sejarah. Yang pertama, folklore, adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-menurun tetapi tidak dikukuhkan. Dua, mitologi, cerita asal mula semesta manusia, bangsa yang diungkap secara mitos atau gaib. Yang ketiga, legenda, cerita rakyat pada masa lampau berhubung dengan peristiwa sejarah dongeng-dongeng. Benda, sumber benda adalah sumber berbentuk artefak dan fosil atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di suatu tempat. Untuk mengungkapkan keaslian benda diperlukan ilmu bantu. Yang pertama, epigrafi, tulisan kuno. Yang kedua, arkeologi, benda-benda peninggalan sejarah. Yang ketiga, ikonologi, arka patung kuno. Yang keempat, numismatik, mata uang, asal-usul, teknik pembuatan mitologi. Yang kelima, filologi, naskah kuno. Yang keenam, paleontropologi, manusia purba. Perkembangan historiografi. Historiografi adalah proses penyusunan fakta-fakta sejarah dan berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah. Di Indonesia, penulisan historiografi dibagi menjadi tiga, yaitu historiografi tradisional, kolonial, dan modern. Historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Penulisan sejarah pada zaman ini berpusat pada masalah-masalah. Tujuan sejarah tradisional adalah menghormati dan meninggikan kedudukan raja, nama raja, serta wibawa raja agar raja tetap dihormati, tetap dipatuhi dan dijunjung tinggi. Contoh historiografi tradisional antara lain Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja, Pasal Hikayat, Aceh Abad, Tanah Jawa, Babat Pejajaran, dan Babat Majapahit. Karakteristik historiografi tradisional. Pertama, hanya membahas aspek tertentu, seperti aspek keturunan atau aspek percayaan. Kedua, hanya membicarakan peristiwa tertentu yang dianggap penting dan perlu ditanamkan di tengah masyarakat untuk kepentingan istana. Ketiga, mengedepankan sejarah keturunan dari satu raja kepada raja berikutnya. Keempat, historiografi tradisional lebih sering memuat kehidupan raja dan bangsawan. 5. Historiografi tradisional menekankan pada struktur bukan proses. Historiografi tradisional secara garis besar dibedakan menjadi sebagai berikut. Historiografi tradisional masa Hindu-Buddha. Pada masa Hindu-Buddha, sejarah lebih banyak ditulis pada batu yang dikenal dengan prasasti. Tujuan pembuatan prasasti adalah agar generasi penerus dapat mengetahui bahwa ada suatu peristiwa yang penting yang terjadi dalam suatu kerajaan di bawah pemerintahan seorang raja. Biasanya prasasti ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Ciri-ciri historiografi tradisional Hindu-Buddha. Pertama, karya penulis yang dihasilkan merupakan terjemahan naskah Hindu dari India, seperti Mahabharata dan Ramayana yang diterjemah dalam Parwa. Jawa kuno. Buku keempat dari Mahabharata merupakan buku pertama yang diselesaikan dan pertama dibacakan pada tahun 1996 di hadapan penguasa Jawa Timur. Yang kedua bersifat religio-magis. Religio-magis artinya kisah sejarah tradisional selalu dihubungkan dengan kepercayaan mengenai hal-hal yang bersifat gaib. Ketiga bersifat keraton sentris. Istana sentris artinya
Kisah sejarah tradisional hanya berisi kehidupan raja atau keluarga kerajaan yang berdiam di istana tersebut. B. Historiografi tradisional masa Islam. Pada kerajaan Islam, penulisan peristiwa sejarah ditulis dalam kitab-kitab. Beragam karya sejarah pada masa ini membuktikan tradisi serta budaya Arab berhasil memengaruhi dan mengubah model penulisan sejarah di Indonesia. Ciri penulisan sejarah pada masa Islam. Pertama, karya yang ditulis pada masa Islam belum bisa meninggalkan mitologi. Yang ketiga, karya-karyanya bersifat etnosentris. Historiografi kolonial pada hakikatnya merupakan sejarah bangsa Belanda di Indonesia. Pada umumnya, penulisan historiografi kolonial adalah orang-orang Eropa yang khususnya adalah orang-orang Belanda yang sedang menyelenggarakan aktivitas di Indonesia. Salah satu ciri historiografi kolonial yaitu bersifat Belanda sentris. Historiografi kolonial lebih mengedepankan kepentingan penjajahan. Orang-orang dianggap besar, tentu tokoh dari Belanda dari posisi orang Indonesia ditulis sebagai orang jahat, jelek, dan bengis. Contohnya, kisah Pangeran Diponegoro. Sesungguhnya, ia merupakan orang yang cerdas, bijaksana, dan taat menjalankan perintah agamanya. Tetapi dalam versi penjajahan, Pangeran Diponegoro dianggap sebagai orang yang bengis, hatinya jelek, dan memusuhi kompeni. Bersifat Nerlandosentris atau Belanda sentris, artinya dalam penulisan suatu peristiwa orang-orang atau pemerintah kolonial Belanda selalu dijadikan objek, sedangkan orang-orang di Indonesia sebagai objek yang cenderung tidak dianggap tidak penting. Contohnya, saat Jenderal Kohler meninggal dalam pertempuran Aceh, tidak ditulis dalam buku Beknop-Leerboek der Geschiedenis van de Nederlandse Oost-Indie, buku pelajaran sejarah singkat Hindia Timur Belanda, karya A. Jackman dan V. Stapel. Penulisan sejarah seperti itu telah mengingkari fakta sejarah dalam buku tersebut. Rakyat Aceh dianggap sebagai pemberontak. Selain hal tersebut, penulis juga mengesampingkan nilai-nilai kepahlawanan rakyat Aceh. Historiografi nasional atau modern. Historiografi modern dikenal juga historiografi nasional atau historiografi Indonesia baru. Setelah revolusi kemerdekaan Indonesia, usaha penulisan sejarah nasional semakin menggeliat. Tujuannya adalah mengganti dan merevisi berbagai penulisan sejarah yang dilakukan pada zaman kolonial Belanda yang bersifat menonjolkan kepentingan sejarah dan bertujuan menuliskan berbagai peristiwa sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mempunyai jati diri dan identitas nasional sebagai legitimasi pada keberadaan bangsa Indonesia yang berdiri. Ciri-ciri historiografi modern. Yang pertama, sudut pandang penulisan yang Indonesia sentris, artinya berpusat pada kehidupan masyarakat Indonesia. 2. Tulisannya bersifat kritis, analitis karena menggunakan pendekatan multimediasional dalam penyusunan sejarah seperti memakai ilmu-ilmu bantu baru yang bermunculan. Yang keempat, hasil penulisan merupakan perbandingan dari berbagai sumber, baik itu sumber kolonial maupun sumber lokal. 5. Penulisannya merupakan orang-orang dengan latar belakang akademis atau kritis dalam bidang bahasa kesusastraan dan kepurbakalan. Tujuan penulisan historiografi modern. Pertama, pandangan sejarah kolonial elitis diganti dengan sejarah bangsa Indonesia secara keseluruhan yang mencangkup berbagai lapisan sosial. Kedua, pandangan etnosentris diganti dengan pandangan Indonesia sentris. Ketiga, pandangan regiomagis serta kosmologis seperti tercermin pada babat atau hikayat diganti dengan pandangan empiris ilmiah.
Tonggak Kebangkitan Historiografi Indonesia dimulai dengan diadakannya Seminar Sejarah Nasional di Yogyakarta pada tanggal 14-18 Desember 1957. Dalam historiografi modern, aspek-aspek sejarah lokal mulai beragam peristiwa di berbagai daerah mulai digali dan diteliti sebagai latar belakang dari peristiwa-peristiwa nasional. Segini saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.